Kalau di sisi itu memang ada idealisme ya, artinya negara memainkan peran pada porsinya, tapi di sisi lain untuk siapapun pengusaha yang munafik itu, termasuk korporasi besar yang mengaku atas nasionalisme dan segalanya itu, ya mereka juga harus mengikuti aturan hukum. Kalau dia melanggar undang-undang perlindungan konsumen, ya dia harus dihukum, nggak bisa dibiarkan begitu aja. Nah itu dia pentingnya ya masyarakat sipil gitu. Ada hal-hal di mana yang memang kita ini diminta lebih kritikal, diminta lebih berpikir lebih kritis dan bisa berkolaborasi. Karena kalau ketika kita diam atau merasa oh negara yang terbaik, negara yang bisa tahu jalan hidup kita, ya itu akan menjadi disaster gitu. Yang seperti Ojak bilang tadi, ini kok kayaknya dibajak oleh elit aja kata-kata ini, seolah-olah kita tidak bisa menggunakan gitu. Ya ujungnya adalah gimana kita memanfaatkan concern itu. Concern itu bisa beragam Bang Eko, bisa memang kita pasti berbeda. Dan mungkin Anda berjuang di jalan sana, saya di jalan sini, ya tapi intinya kita punya pilihan itu. Pun kalau kita memilih tidak memilih, ya itu juga pilihan kita juga. Tapi artinya ini bukan kayak Mario Teguh ya, tapi buat saya ya hidup itu kan adalah soal pilihan, mengambil keputusan, ya tentu dengan apapun pengetahuan yang kita miliki dan mau menerima konsekuensinya gitu. Saya pikir dengan diskusi ini saya harap juga bukan berarti karena kita berbeda pendapat langsung oh saya blok atau tidak mau lagi datang ke literasi. Padahal literasi juga memfasilitasi diskusi-diskusi lainnya. Justru saya senang juga berkenalan dengan teman-teman, ada insight juga yang saya dapat dari partisipasi teman-teman tadi dan juga dari Bang Arif gitu. Ada catatan, ada apa yang buat saya ini feedback yang bagus banget. Dan kalau memang kita bisa, manakala kita merasa ini adalah hal yang relevan diperjuangkan bersama, saya pikirnya bukan perjuangan suara kebebasan sendiri, apapun kapasitasnya, atau juga suara kebebasan itu juga kecil. Kita cuma portal, website, tapi teman-teman juga di sini yang tahu benar isu di Sumut seperti apa, ya ayo kita berkolaborasi. Dan mungkin dengan itu saya ingin mengajak juga, again, kalau ini relevan dengan idenya teman-teman mendorong kebebasan, monggo banget nulis, kirim tulisan ke Suara Kebebasan, redaksi @suarakebebasan.id gitu. Jadi kali-kali pas main ke Jakarta atau just visit aja our website gitu, semuanya free di situ termasuk buku ini, ada juga versi PDF-nya, ada juga buku-buku lain. Ya kalaupun mau WhatsApp atau segala macam juga feel free aja. Thank you Mbak Lucy. Ya, benar yang dikatakan Mbak Dinda tadi ya, bahwa ketika kita misalnya membuka diskusi ini bukan berarti ketika ada perbedaan pendapat kemudian kita melakukan sebuah blocking, ya kita nggak cocok nih secara ideologi, kita nggak sejalan. Bukan itu sebenarnya intinya, tapi bagaimana Mbak Dinda dari Suara Kebebasan dari Jakarta datang ke Medan itu adalah ingin untuk berpartisipasi, memberikan ruang-ruang literatur seperti ini agar teman-teman jangan langsung apatis ataupun jangan langsung menanamkan satu dogma tertentu di dalam pikiran kemudian tidak mau mendiskusikan diskursusnya secara mendalam seperti yang kata Bang Arif. Lagi-lagi saya harus meminjam kata-kata Bang Arif karena memang kalau inisiator dari sekolah estetika ini memang penuh filosofinya sekali gitu, setiap kata-kata yang diluncurkan. Nah jadi sangat senang sekali sih bisa berdiskusi dengan Mbak Dinda ya. Ini juga pastinya akan ditanggapin oleh Bang Arif dari keseluruhan tadi, dan setelah ini nanti kita akan mungkin ada satu orang lagi itu penanya atau dua, tapi yang dibatasi durasinya, tapi kita bisa berikan closing statement. Tapi nanti setelah Bang Arif tanggapin dulu. Oke, silakan Bang Arif. Sorry. Jangan dibatasin mic-nya. Aduh. Ini kursi Bang John ini memang selalu menggoda untuk jadi pejabat negara nih. Dia selalu ngajak duduk begini dia. Oke, jadi saya coba elaborasi aja ya Kak Lusti ya. Jadi memang ada satu porsi yang sifatnya makro, kemudian ada yang mikro, yang kemudian kedua-duanya ini sesungguhnya saling menjelaskan satu sama lain ya. Jadi dalam komunikasi, dalam ilmu komunikasi kemudian
ada yang disebut dengan potensialitas. Jadi bagaimana sesuatu yang tidak diungkapkan secara verbal sesungguhnya itu menjelaskan apa yang menjadi problematik dalam sebuah diskursus atau diskusi. Nah, dalam konteks itu diskusi mengenai kapitalisme ini, saya kira dalam tarung gagasan, saya highlight istilah tarung gagasan itu. Kapitalisme ini memang harus dibawa kepada kontestasi wacana, khususnya pada ranah praktik pengelolaan ekonomi kita hari ini. Kenapa? Memang kapitalisme itu bertransformasi menjadi banyak bentuk, ya. Ada yang menjadi state capitalism, ada yang menjadi pure dia liberal, ada yang jadi neoliberal. Tapi kalau kita kaji dengan berbagai contoh mikro yang teman-teman sampaikan tadi, sesungguhnya di tanah air kita yang tercinta ini yang terjadi adalah fenomenanya, ya, penampakannya itu adalah kapitalisme barbar, gitu loh. Jadi dalam metode ini sering dipergunakan dalam ilmu budaya. Misalnya hari ini, ya, jadi skemanya begini, metodenya begini. Ketika praktiknya sudah melenceng dari nilai, karena semua itu kan basisnya nilai. Ya, tadi saya sudah singgung secara historis bagaimana sebetulnya Adam Smith di awal itu untuk menghantam kronisme merkantilisme. Jadi dia menghantam, dia minta supaya setiap individu itu punya akses, punya skill, punya spesialisasi, tolong dibuka